Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi sebelumnya kita sudah membahas konsep dasar dan juga persamaan-persamaan pada momen inersia ya. Dan kita sudah dapatkan persamaan aplikasi untuk hukum kedua Newton pada gerak rotasi, ya kan? Oke, sekarang kita akan bahas contoh soal. Soal pertama, tiga buah partikel dengan massa m, 2m, dan 3m dipasang pada ujung kerangka yang massanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang XY. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, momen inersia sistem adalah oke. Jadi kita punya sebuah sistem yang terdiri dari tiga buah partikel, ya kan? Dimana kerangkanya, ya, massa kerangkanya diabaikan. Jadi kita hanya fokus pada massa partikel itu ya. Oke, kita akan menghitung momen inersia pada sistem. Sebagaimana yang telah kita bahas di materi sebelumnya bahwa kalau kita punya sistem yang terdiri dari beberapa partikel, ya, maka momen inersia sistem adalah momen inersia dari keseluruhan partikel tersebut kan. Ya, jadi dijumlahkan momen inersia setiap partikel itu dijumlahkan ya, maka itulah momen inersia dari sistem. Oke. Ya, karena ini ada tiga buah partikel ya. Kita misalkan ini partikel 1, partikel 2, partikel 3. Ya, jadi partikel 3 ya pada sejajar pada sumbu Y, ya kan? Oke, sedang partikel 1, partikel 2 itu sejajar pada sumbu X. Oke. Karena ada tiga buah partikel, maka momen inersia sistem adalah momen inersia dari ketiga partikel itu kan. I1 tambah I2 tambah I3 dijumlahkan. Maka kita cari satu persatu dulu ya, kita cari satu persatu. Untuk momen inersia partikel pertama, partikel 1 ya, ya persamaan momen inersia partikel kan, yaitu mr kuadrat, ya kan? Jadi persamaan momen inersia partikel adalah mr kuadrat. Massa partikel kali r, yaitu jarak partikel terhadap sumbu putarnya ya. Maka m1r1 kuadrat, m1 ya, massa partikel 1 3m ya. R1 kuadrat ya, yaitu ya jarak dari partikel ke sumbu putar, yaitu di sini kan. Ini kan sumbu putarnya ya. Maka A dikuadratkan menjadi A kuadrat, ya kan? Oke. Kemudian momen inersia partikel kedua ya, yaitu ini M2R2 kuadrat ya. Masanya adalah M, ya kan? Kemudian R-nya ya ini 2A kan, dari 0 ke sini kan 2A, yaitu dikuadratkan menjadi 4A kuadrat, ya. Oke. Kemudian I3 ya, momen inersia partikel ketiga ya, M3R3 kuadrat, M3 yaitu 2M ya kan. Nah, R-nya ya kan, R-nya yaitu 0 ya kan, karena benda atau partikel ketiga ini tepat berada sejajar pada sumbu Y ya kan. Jadi R yaitu jarak benda terhadap sumbu putar ya 0 ya kan, karena diputar pada sumbu Y. Maka momen inersia partikel ketiga itu 0. Oke. Ya, terakhir kita jumlahkan saja ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 7ma kuadrat. Inilah momen inersia dari sistem. Nomor berikutnya, batang AB massa 2 kg diputar melalui titik A memiliki momen inersia ini. Bila diputar melalui titik pusat O, ya, momen inersianya menjadi, oke, jadi ada batang AB, ya, massanya 2 kg. Jika diputar pada titik A, ya, jika diputar pada titik A, maksudnya sumbu putarnya di titik A, di ujung itu ya, momen inersianya 8 ya, kilogram meter kuadrat. Bila diputar di titik pusat O, jadi di sini titik pusat O ini di tengah ya, di mana AO sama dengan OB panjangnya. Berarti O ini tepat berada di tengah. Momen inersia di tengah ini ya, atau di pusat ini adalah itu yang kita mau cari, ya kan? Oke. Nah, maka uh, untuk momen inersia ini kan benda tegar ya. Untuk momen inersia batang itu pernah kita bahas ya, bahwa itu tergantung dari sumbu putarnya, ya kan? Kalau diputar tepat berada di tengah seperti ini, maka momen inersia batang adalah 1/12 ml kuadrat. M massa batang, L ya panjang batang itu ya dikuadratkan. Jadi 1/12 ml kuadrat. Sekali lagi ini kita pernah bahas ya bagaimana cara mendapatkan persamaan ini. Tentu menggunakan integral ya. Kita pernah bahas. Jadi intinya itu. Kalau diputar di tengah maka momen inersianya itu.
Kalau diputar di salah satu ujungnya, misalkan di ujung ini ya, pada soal ini kan di ujung sebelah kiri ya, momen inersianya adalah sepertiga ml kuadrat. Ya, itu kita pernah bahas ya. Oke, ya kita gunakan kedua persamaan ini. Eh, kita mau mencari ini, ya kan? Kalau mau mencari ini maka masanya ada diketahui, ya kan? L-nya tidak diketahui. Panjang batang belum diketahui. Maka kita cari dulu panjang batangnya, ya. Untuk mencari panjang batang, kita bisa menggunakan persamaan ini yang diketahui pada soal, ya. Bahwa diketahui pada soal IA, ya kan? IA-nya adalah 8 sama dengan sepertiga M-nya 2, ya kan? L kuadrat, ya. Nah, maka L kuadratnya kita dapatkan adalah 12, ya. Satuannya meter kuadrat karena L kuadrat. Jadi L kuadrat panjang batang dikuadratkan adalah 12 meter kuadrat. Nah, maka momen inersia yang sumbu putarnya tepat di tengah adalah 12 ml kuadrat, M-nya 2, L kuadratnya 12, ya kan? Ini kan. Nah, maka kita dapatkan hasilnya adalah 2 kg meter kuadrat. Inilah nilai dari momen inersia batang jika sumbu putarnya tepat berada di tengah, ya. Soal berikutnya, sebuah benda berotasi dengan momen inersia ini ya, dengan kecepatan sudut awal ini, agar benda itu berhenti pada selang waktu ini, besar momen gaya yang harus dikerjakan adalah, kita tulis ini diketahui momen inersia ya, suatu benda ini nilainya, kecepatan sudut awal ya omega 0 ini, agar benda itu berhenti, kalau benda itu berhenti maka kecepatan sudut akhirnya ya 0, ya kan? Dengan membutuhkan waktu 2,5 sekon ya. Jadi dari omega 0 sampai omega t berhenti itu waktu yang dibutuhkan 2,5 sekon. Nah, yang kita mau cari adalah besar momen gaya atau torsi yang harus dikerjakan pada benda agar kondisi ini terpenuhi, ya kan? Oke. Maka ya, sekali lagi di materi sebelumnya kita sudah membahas bahwa hubungan antara momen gaya dan momen inersia ya memenuhi persamaan ini ya, torsi sama dengan I kali alfa, ya kan? Ini disebut juga dengan aplikasi hukum kedua Newton pada gerak rotasi, ya kan? Torsi sama dengan I kali alfa, alfa percepatan sudut. Oke, momen inersianya ada pada soal, alfanya tidak ada, percepatan sudut tidak ada. Nah, maka kita cari dulu alfa. Nah, sebelumnya bahwa ini sebenarnya adalah gerak melingkar berubah beraturan, ya kan? Kalau pada gerak lurus berubah beraturan, ya, pada gerak lurus berubah beraturan kita kenal persamaan ini, ya kan? VT sama dengan V0 plus minus AT. Nah, kalau pada gerak melingkar beraturan, ya secara prinsipnya sama, ya. Tapi di sini menggunakan kecepatan sudut. Ya, kecepatan sudut akhir sama dengan kecepatan sudut awal plus minus. Kalau di gerak lurus menggunakan percepatan linear, kalau di gerak melingkar kita gunakan percepatan sudut alfa, ya. T-nya tetap. Oke, jadi ini. Maka kita akan mencari alfa menggunakan persamaan ini. Karena ini gerak melingkar berubah beraturan. Oke, kita cari alfa, kita gunakan persamaan ini ya. Omega T-nya 0 ya, kecepatan sudut akhir. Omega 0 ini 7,5. Karena bendanya mengalami perlambatan ya kan, ini kan perlambatan kan. Kecepatan akhirnya 0 ya, artinya mengalami perlambatan ya karena dikerjakan torsi ya. Artinya torsi ini melawan gerak benda sehingga benda itu lama-lama akan berhenti ya kan. Ini maka karena bendanya mengalami perlambatan maka kita gunakan kurang ya kan. T-nya 2,5 ya alfa. Nah, maka alfa kita dapatkan 7,5 bagi 2,5 yaitu 3 radian per sekon kuadrat. Inilah percepatan sudut bendanya. Maka torsinya adalah I kali alfa ya 2,5 kali 10 pangkat min 3 kali 3 ya kan. Yaitu 7,5 10 pangkat min 3 Newton meter. Inilah torsi yang dikerjakan pada benda agar kondisi ini terpenuhi. Oke. Soal berikutnya, sebuah benda berotasi dengan kecepatan sudut awal ini. Agar benda berhenti dalam waktu 2 sekon, maka momen gaya sebesar itu ya, momen inersia benda sebesar, kita tulis yang diketahui ya, kecepatan sudut awal. Ini mirip dengan soal sebelum tadi ya, yaitu kecepatan sudut awal 6, kecepatan sudut akhir ya, kecepatan sudut akhir maksudnya ya, yaitu 0 radian per sekon ya kan. Ini kan agar benda berhenti ya kan, dengan membutuhkan waktu 2 sekon ya. Torsinya adalah 3 kali 10 pangkat min 3 Newton meter pada soal kan.
Yang kita mau cari adalah momen inersianya. Kalau soal sebelumnya tadi, momen inersi yang diketahui, torsi yang dicari. Kalau ini, torsi yang diketahui atau momen G yang diketahui, momen inersi yang akan dicari. Oke, nah, kita kembalikan ke persamaan tadi, ya kan? Nah, ini torsinya ada, I yang mau dicari, alfa yang tidak ada. Jadi kita cari lagi alfa. Ya, cara carinya sama seperti tadi. Ya, omega T-nya 0, omega 0-nya 6, ya. Ini kita gunakan minus karena mengalami perlambatan, ya kan? Ya, T-nya 2, alfa, maka alfa adalah 6 bagi 2 adalah 3 radian per sekon kuadrat. Inilah nilai percepatan sudut pada benda ini. Ya, kita masukkan, ya, maka I sama dengan torsi per alfa, ya kan? Torsinya 3 kali 10 pangkat min 3 per alfa, alfanya 3, ya kan? Maka jadi 1 kali 10 pangkat min 3 kg meter kuadrat. Inilah nilai momen inersia pada benda. Oke, soal berikutnya. Dua buah bola dihubungkan dengan kawat, massa kawat diabaikan. Jadi kita hanya fokus pada massa bola ini yang ini tentu saja kita posisikan sebagai partikel. Ya, jadi ini partikel ini ya. Oke, disusun seperti gambar. Jadi ini bola ya yang sangat kecil ini ya. Kita posisikan sebagai partikel. Oke, ini besar momen inersia adalah, jadi kalau kita punya gambar seperti ini, artinya sumbu rotasinya atau sumbu putarnya itu di sini ya. Sumbu putarnya di tengah ini. Ini kan ada tandanya ya. Oke, kita cari momen inersia ini. Nah, karena ini ada dua buah partikel, maka momen inersia sistem adalah ya dijumlahkan kan. Momen inersia partikel 1 tambah momen inersia partikel kedua. Ya, maka ini M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat. Ini kan persamaan momen inersia untuk partikel, ya kan, MR kuadrat. Nah, ini kita ubah ke kilogram, 0,2 kali. Nah, ini kita biarkan dulu senti ya, nanti terakhir baru kita ubah ke meter. Nah, ini 10 dikuadratkan menjadi 100, M2 0,4 ya, R2-nya 15 ya kan, dikuadratkan 225. Jadi R ini adalah jarak benda terhadap sumbu putar, ya kan. Nah, ini menjadi, ya ini kita kalikan 20, ini kita kalikan 90, maka 110 kg cm kuadrat, ya kan. Terakhir kita ubah ke meter kuadrat, maka tinggal dibagi 10.000 atau kali 10 pangkat min 4, ya kan. Karena ini kan pangkat 2 ini kan, 10 pangkat min 4. Oke, nah maka ini bisa kita tuliskan menjadi 1,1 kali 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Nah, inilah nilai dari momen inersia pada sistem yang terdiri dari dua buah partikel ini ya. 1,1 kali 10 pangkat min 2 kg meter kuadrat. Oke, mungkin cukup sekian.